Bu Dina, lipstik pesanan saya belum ada, Bu. Katanya hari ini mau Ibu bawa. Apa boleh saya lihat? Aduh, Bu Cipa, maaf Bu, saya lupa banget nih. Oh iya Bu, saya mau nanya nih, ini soal dagangan Ibu. Apa setiap hari Ibu selalu pakai bahan-bahan segar Bu? Iya, memangnya kenapa, Bu? Karena suami saya selalu menyarankan itu, dan saya pikir bahan-bahan segar itu lebih baik. Berarti setiap hari itu selalu masak lauk yang baru Bu? Iya Bu, saya nggak pernah jual lauk yang udah kemarin. Lagian lauk kemarin itu udah nggak enak lagi. Kadang teksturnya alot gitu Bu. Jadi kalau ada sisa ya dimakan aja di rumah. Mas, emangnya kamu nggak capek? Aku bisa ngerjain semuanya sendiri. Kamu istirahat aja Mas, aku nggak apa-apa kok. Kamu tidur lagi aja sana. Jangan ngomong apa-apa bisa sendiri Bu. Selagi aku ada waktu dan aku nggak capek, aku pasti bantu kamu. Aku kan selalu bantu kamu setiap hari. Jadi kamu jangan nyuruh aku berhenti ya. Iya juga sih, aku udah punya kamu. Cuma ya aku takut kamu kecapean Mas. Nanti kalau kecapean kamu gak bisa bantu aku di warung. Berarti sama aja kamu butuh bantuan aku Bu. Tapi aku juga seneng sih. Aku jadi tahu seberapa rasa lelah yang kamu rasakan. Terus aku juga tahu seberapa banyak pembeli yang datang. Dan yap, sebanyak itu. Iya Mas, aku juga gak nyangka banget. Banyak yang suka sama nasi timbal di warung aku. Bahkan ada loh Mas, orang yang beli sampai 3 kali. Karena semua alat-alat masak kamu bersih Bu. Lauk pauk yang kamu jual juga enak Bu. Dan yang paling oke, warung kamu yang selalu bersih itu. Harus Mas, kebersihan itu paling penting. Kalau warung aku kotor, gak ada yang mau mampir dong. Pembeli itu sukanya sama yang bersih-bersih. Untungnya kamu paham itu Bu. Banyak loh pedagang lain yang gak peduli soal kebersihan. Tapi kamu mengutamakan itu. Gak salah pilih istri nih. Aku makin semangat nih bantunya. Goreng ayamnya yang bagus ya Mas. Jangan terlalu gosong, pokoknya harus perfect. Siap istriku tercinta. Semua yang kamu perintahkan akan terlaksana. Oke, kita lanjut kerjain pekerjaan masing-masing ya Mas. Oke sayang. Selamat menikmati ibu-ibu. Ini nasi timbelnya Bu. Tuh lihat sambalnya aja menggoda banget. Hahaha. Wah, sambal ala Bu Cipa nih. Ada lalapan juga. Paket yang paling sempurna sih. Harganya jangan ragu, jangan bimbang. Ini cuma 15.000 aja. Hehehe. Hahaha, iya dong, ini murah. Jangan lupa bantu promosi terus ya. Banyak juga tuh pelanggan dari luar gang. Alhamdulillah dong Pak. Ini rezeki kalian berdua. Enak ya jadi Bu Cipa. Punya warung nasi yang selalu ramai. Ditambah suaminya juga care ke dia. Saya itu merasa ada yang kurang kalau nggak bantu istri saya Bu Ibu. Sebagai suami kan harus berguna Bu. Bukan cuma soal uang, tapi juga berguna soal tenaga kita. Ini uangnya Pak. Kita bayar dulu aja. Takutnya lupa Pak. Oke, makasih ya Bu Ibu. Saya manggil istri saya dulu supaya dia bawain air minum. Ini Bu minumnya. Kalau ada yang kurang bilang aja ya Bu Ibu. Saya pasti langsung antar ke sini pesanannya. Terima kasih Bu Cipa. Selain nasi timbal ini enak dan murah, Bu Cipa juga sangat ramah. Ini yang disuka sama semua pelanggan Bu. Bu Citra bisa aja Bu. Selamat menikmati ya Bu. Saya mau melayani pembeli yang lain dulu. Kalau ada apa-apa panggil saya aja ya Bu. Siap Bu. Bu Citra langsung makan yuk Bu. Saya udah lapar banget nih Bu. Hayo Bu. Bu Dina udah ketemu kan sama Bu Cipa? Kalian berdua juga udah janjian mau ketemu kan? Iya, kita udah kenalan kok, tapi belum lama ini. Soalnya Bu Cipa sibuk banget, jadi agak susah juga ngajak dia ngobrol lama-lama. Aku nggak mau tahu ya. Bu Dina harus bisa membawa atau memengaruhi kejujuran Bu Cipa. Dia nggak boleh terus berbuat jujur. Dia harus berbuat curang Bu. Bu Dina harus ketemu sama Bu Cipa secepatnya. Iyalah ya. Kamu ini bawel banget sih. Baru kali ini loh saya tunduk sama anak kecil yang songong kayak kamu. Kalem aja napa. Saya pasti akan menyesatkan Bu Cipa. Aku kayak gini karena kamu udah bayar Bu Dina 2 kali Bu. Tapi belum ada kemajuan dari tugas ini. Ibu cuma stuck di situ aja Bu. Makanya aku marah sama ibu. Kotek. Gimana aku gak marah? Meskipun aku orang kaya, aku gak mau kalau tugas ini sia-sia alian bodoh. Kamu juga tahu kan,
Bu Dina ini kayak orang yang malas. Pretek, pretek. Kenapa nggak kamu aja sih yang langsung ketemu sama Bu Cipa? Apa kamu takut rahasia kamu terbongkar? Atau kamu nggak punya keberanian? Bukannya aku nggak berani, tapi kejahatan aku selalu diketahui 3 anak sialan itu. Dan aku sangat membenci mereka. Oh gitu. Ya udah, saya mau ketemu sama Bu Cipa. Nanti saya kabarin kamu kalau saya sudah pulang ke rumah. Oke, kita lihat apakah bayaran 2 kali lipat itu bisa mengubah semuanya. Kalau belum, kamu harus cari orang lagi, alien. Pretek, otek. Pretek. Baiklah, ayo kita pergi dari tempat kita. Bener sih apa kata Bu Dina, banyak keinginan aku yang belum tercapai juga. Apa aku angetin lagi ya loh aku ini, jadi besok aku nggak perlu belanja banyak-banyak lagi. Oke, aku harus yakin pasti cara ini gak ada salahnya. Aku harus beli motor baru. Lagi pula aku juga pengen pergi ke Bali, dan aku akan tabung semua uang yang aku hasilkan di warung. Ada apa? Kok ngelamun gitu sih? Padahal tadi itu warung kamu makin ramai. Harusnya kamu seneng, Bu. Ah, ini Mas, aku lagi angetin lauk sisa buat nanti malam kita makan, Mas. Oh gitu, tapi kok sambil ngelamun gitu, Bu? Nggak biasanya kamu kayak gini. Nggak ada masalah kan di warung? Soalnya aku pulang lebih awal. Enggak ada kok, Mas, di warung aman-aman aja. Aku cuma kecapean dikit aja, Mas, makanya aku juga ngelamun, Mas. Tuh, kaciannya. Kamu istirahat aja ya, Bu. Biar aku yang angetin lauk pauk ini. Kamu capek kan? Kamu istirahat aja sana. Makasih ya, Mas, kamu selalu ada buat aku. Sama-sama. Maafin aku, Mas, aku udah bohongin kamu. Lauk ini bukan untuk dimakan, tapi untuk dijual kembali, Mas. Aku melakukan ini karena aku ingin impian aku tercapai. Terima kasih Bu Cipa, ini uangnya. Terima kasih kembali, Pak. Jangan kapok-kapok makan di sini ya, Pak. Soalnya sambal yang saya bikin ini makin pedes. Pak Wido kan gak terlalu suka pedes, Pak. Waduh, kacau ini. Tapi nggak apa-apa, Bu. Nasi timbel Bu Cipa bisa mengalahkan sambal ini. Insya Allah saya kuat setelah beberapa suapan. Hahaha. Hahaha, siap, Pak. Saya kesana dulu ya, Pak. Saya mau nganterin nasi timbel ke pembeli yang lain. Wih, mantep banget sih ini. Yuk teman-teman, kita langsung makan nasi timbel ini. Nyom. Enak banget sih. Nggak salah makan setiap hari di warung ini. Gimana? Saya sudah melakukan keinginan kamu kan? Jadi, mana sisa bayaran yang kamu maksud? Apa Bu Dina nggak percaya sama aku bakal bayar ibu lagi? Apa ibu melakukan jumlah yang aku miliki? Bukan gak percaya, saya sama Bu Cipa kan mau ke Bali. Masa iya saya gak pegang duit sih? Kan malu juga sama Bu Cipa. Iya, nanti aku bayar kok. Sekarang kita pantau dulu aja Bu Cipa. Takutnya dia berubah pikiran. Iya, nih kita pantau bareng-bareng. Aku bingung sama keadaan ini, tapi pembeli aku juga nggak ada yang curiga. Jadi aku merasa aman aja deh. Semoga kecurangan ini nggak diketahui siapapun. Wah, Bu, kamu benar-benar hebat. Dalam waktu beberapa hari, kamu bisa beli motor baru sama perhiasan juga. Iya dong, aku kan pinter usaha, Mas. Emangnya kamu yang bisanya cuma bantu-bantu aku aja? Ya kan sama aja, aku ikut andil, Bu. Coba kalau aku nggak bantu kamu, mungkin kamu udah kewalahan, Bu. Tapi kan aku nggak butuh bantuan kamu, Mas. Aku juga nggak pernah minta kamu buat bantu aku. Aku kan inisiatif sendiri, Bu. Nggak ada salahnya suami bantu istri. Aku kan udah bilang ke kamu, jangan ngomong gini. Aku apa-apa bisa sendiri, Mas. Jangan ngomong kayak gitu. Karena bagaimanapun juga kamu pasti butuh bantuan aku, Bu. Iya, makasih Mas sudah membantu aku. Ini nggak ada kaitannya sama Laya si anak jahat itu. Berarti ada campur tangan lain. Apa jangan-jangan ibu-ibu yang ada di kafe Kokobin itu ya? Aku sih gak terlalu yakin, soalnya ibu kemarin kayak baik deh. Terus dia juga jualan kosmetik keliling kan? Tukang kosmetik keliling? Kayaknya bukan deh, tapi tukang kerupuk keliling. Itu beda orang Keke. Yang kita bahas ini Bu Dina, bukan Bu Dian. Oh iya ya, maaf aku pikir kalian lagi bahas tukang
jangan dibahas lagi. Obrolan kalian gak akan berakhir. Kita dengerin obrolan para orang tua ini. Siap nih, Mak. Nanti aku mau pergi ke Bali sama Bu Dina. Kamu tunggu di rumah aja ya, Mas. Kamu jaga motor baru aku. Aku gak diajak, Bu. Aku kan selalu bantu kamu di warung, Bu. Emangnya kamu punya uang? Udahlah, kamu di rumah aja, Mas. Aku pengen menikmati waktu liburan ini sama temen aku, Mas. Semenjak dikenal sama Bu Dina, sikapnya benar-benar berubah. Bahkan dia seperti menjaga jarak dari aku. Wah, enak juga ya bisa liburan ke Bali. Saran Bu Dina emang mantep banget, Bu. Kenapa kita nggak ketemu dari dulu sih, Bu? Hahaha, saya juga kan baru mulai jualan make up akhir-akhir ini, Bu. Ya pantaslah kita baru ketemu. Oh iya, gak ada pelanggan yang curiga kan, Bu? Enggak dong, saya akan ngelakuin kecurangan ini sesuai perintah Bu Dina. Meskipun lauk itu basi, mereka nggak ada yang curiga. Hahaha, bagus deh, Bu. Teruskan kecurangan ini, Bu. Jangan berhenti karena impian Bu Cipa sudah tercapai. Bisa aja Bu Cipa punya mimpi yang lebih lagi kan? Hahaha, bener juga, Bu. Lagian saya juga kalau saya berhenti gitu aja. Wede, disamperin boleh tuh. Ambil aja Bu HP-nya. Tuh Bule mau nomor telepon Bu Cipa. Kapan lagi Bu Cipa deket sama Bule? Orang Bule itu kaya-kaya loh, Bu. Can I have your phone number? You look so beautiful. Hahaha, yes, I will give you my phone number. Okay, thank you. I will contact you directly. Hei, rezeki nomplok itu. Pagilang mah nggak ada apa-apanya, Bu. Pepet aja, Bu. Pagilang nggak bakal tahu ini. Hahaha, siap. Kita tunggu aja dia hubungin saya duluan. Kalau gak ada hubungin, mungkin Bule tadi cuma bercanda aja. Hahaha, bener. Nanti kasih tahu saya kalau Bule tadi udah ada chat Ibu. Siap, nanti saya kabarin. Aduh, si Bule ini romantis banget sih. Bahkan dia lebih romantis dari suami aku sendiri. Aku jadi ngebayangin deh betapa bahagianya aku hidup bersama Bule ini. Pasti aku akan hidup glamor nih. Bu, kamu lagi liatin apa, Bu? Kayaknya seru banget ya. Sampai-sampai kamu ini terus senyum. Kayaknya ada sesuatu di HP itu ya. Apa sih, Mas? Aku lagi lihat video lucu. Kamu gak perlu tanya-tanya aku kayak gitu. Ganggu kebahagiaan aku aja, Mas. Kok kamu jadi kayak gitu, Bu, sama aku? Semenjak penghasilan kamu semakin tinggi, kamu selalu cuek sama aku. Bahkan gak mau deket-deket sama aku. Karena kamu tuh cuma numpang hidup doang, Mas. Kamu gak punya apa-apa. Kamu udah gak guna, Mas. Kamu pergi aja dari rumah ini. Aku udah bisa apa-apa sendiri, Mas. Kamu ngusir aku dari rumah ini, Bu. Rumah yang aku bangun dengan susah payah ini. Aku bisa beli rumah ini, Mas. Uang aku lebih banyak dari uang kamu. Jadi jangan merasa kamu berpengaruh di rumah ini. Bu, apa yang merasuki kamu, ha? Kenapa kamu berubah drastis gini, Bu? Apa salah aku? Kenapa kamu ngusir aku dari rumah ini, Bu? Karena kamu itu suami yang gak ada duitnya, Mas. Kerjaan kamu juga rendahan. Aku malu punya kamu. Penghasilan aku juga lebih gede daripada kamu. Wah, aku gak nyangka setelah sukses besar kamu selalu merendahkan aku. Kamu juga selalu cuekin aku, Bu. Oke, kalau emang itu mau kamu, aku akan menurutinya, Bu. Bagus deh kalau kamu pergi. Setelah ini, aku nikah deh sama Bule itu. Dan aku akan hidup mewah sepanjang masa. Wah, aku udah gak sabar cerai sama Mas Gilang. Oh my god, what is this? Kenapa tahu sama tempenya berulat? Apa kamu sengaja melakukan ini? No, saya tidak melakukan itu. Saya juga gak tahu, Hani. Impossible. Kamu yang menjual dagangan ini. Pasti kamu sengaja melakukan semua ini, kan? You are so greedy. You sell unhealthy food. Hani, wait, don't go. Aduh, kenapa dia pergi sih? Ini lagi, kenapa makanan yang ada di etalase jadi berlendir gini? Semua lauk ini kan baru aja dimasak. Ih, kenapa lauknya aneh gitu, Bu? Mana berlendir banget lagi. Makanan apa ini? Perasaan nasi timbel Bu Cipa nggak pernah kayak gini deh. Ih, iya. Semua lauk juga kelihatan busuk gitu. Kayaknya warung ini udah gak jujur lagi, Bu. Ibu ingat kan sama omongan ketika anak hebat itu? Mereka bilang mereka pernah lihat Bu Cipa menjual lauk yang kemarin. Ah iya, saya ingat banget, Bu. Jangan-jangan ketiga anak itu beneran jujur, Bu. Pasti, Bu. Anak-anak itu gak pernah bohong. Walaupun bohong, paling soal uang jajan aja. Enggak, anak-anak itu berbohong.
Ini hanya kesalahan kecil saja. Besok semua lauk yang saya jual pasti bagus lagi kok. Enggak deh, saya nggak percaya warung ini membawa sial. Kita pindah ke warung nasi timbel lain aja ya, Bu. Apa ini balasan dari kecurangan aku ya? Selama ini aku antang-antang aja, dan aku nggak pernah mikir kejadian ini akan terjadi. Ayam ini baru aja aku goreng, tapi kok udah berlendir ya? Padahal besok aku mau jualan lagi, tapi aku nggak bisa masak lauk dengan baik, dan rumah ini dimakan rayap. Ada apa ya, Bu? Kenapa Ibu menghalangi jalan saya? Apa ada yang bisa saya bantu? Mbak Koko mau beli ayam ini nggak? Ini masih baru. Saya gorengnya sekitar 15 menit yang lalu, Mbak. Saya nggak mau, Bu. Ayam ini aja udah berlendir. Kenapa Ibu menawarkan lauk yang sudah nggak layak kepada saya, Bu? Ini masih bagus, Mbak. Kalau nggak percaya Mbak Koko aja. Nggak mau. Lebih baik saya beli di warung lain. Inilah kenapa Allah melarang kita berbuat curang. Bu Cipa sudah tipu daya oleh Bu Dina. Dia itu jahat, Bu. Bahkan bersekongkol dengan anak jahat. Semua orang sudah menjauh, Bu. Jadi Ibu nggak punya pelanggan lagi. Bukan cuma itu, Bu. Suami Ibu juga nggak bakal balik lagi. Diam ya. Suami saya pasti balik lagi. Kalaupun enggak, saya masih punya bule itu. Jadi dia yang bakal nemenin saya. Hahaha, bule. Tapi sayang sekali, bule itu sudah pergi ke tempat yang jauh. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin terjadi. Aku harus menghubungi bule itu. Aku nggak rela ya. Aku udah baper gini, tapi dia malah ninggalin aku gitu aja. Kenapa ini? Kenapa kalung ini berubah jadi besi karatan? Aku kan beli kalung ini butuh dana yang gede. Masa iya langsung berubah gini? Tidak! Motor kesayangan aku meledak. Kenapa azab ini masih berlanjut? Aku kan udah tutup warung ini, gak seharusnya gini dong. Apa Allah masih murka ke aku ya? Semua barang yang dibeli pakai uang haram langsung ludes. Aku juga gak punya siapa-siapa lagi. Mas Gilang pergi, bule itu pergi entah kemana. Aku bingung, aku tak tahu harus apa. Kesalahan ada di dalam diri aku. Harusnya aku bisa menahan godaan dari Bu Dina, tapi nyatanya aku gak bisa. Karena godaan itu, aku kehilangan segalanya. Semua yang berkaitan dengan warung seperti tak mau aku sentuh. Bahkan karena kecurangan ini, aku kehilangan orang yang paling menyayangiku, yaitu Mas Gilang.